Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan hari ini kita bertemu lagi. Pertemuan kita lanjutkan pada mata kuliah veto maternal. Kita melanjutkan dengan topik cara-cara diagnostik, yaitu salah satunya adalah CTG atau kardiotokografi. CTG merupakan pemeriksaan non-invasif ya untuk memantau kesejahteraan janin. Dan digunakan selama kehamilan maupun persalinan. Tujuannya adalah untuk menilai denyut jantung janin dan kontraksi uterus. Nah, CTG ini sangat penting dalam obstetri, apalagi sekarang kita sudah semakin modern ya. Jadi dalam obstetri modern itu sangat penting sekali. Kemudian dengan alat ini kita bisa mengetahui kondisi janin secara real time, apakah ia dalam keadaan baik atau mengalami stres gitu. Jadi kardiotokografi ini untuk merekam denyut jantung janin, kontraksi uterus, dia dapat dilakukan secara eksternal ataupun internal. Jadi dilakukan dengan alat yang menempel ya di perut ibu. Jadi ada dua sensor utama yang digunakan. Yang satu untuk denyut jantung janin dan satu lagi untuk kontraksi uterus. Tujuan pemeriksaan CTG ini sangat membantu dalam menghindari komplikasi selama persalinan. Contohnya pada saat ketika pada persalinan mungkin terjadi hipoksia atau gawat janin. Nah, ini CTG ini membantu menilai kesejahteraan janin, mendeteksi tanda-tanda hipoksia janin, membantu pengambilan keputusan medis dan monitoring saat pasien ketika induksi. Ya, jadi itu sangat membantu. Nah, adapun jenis pemeriksaan CTG ini ada beberapa. Ada CTG antenatal, itu kita lakukan sebelum persalinan. Ada juga dilakukan saat kehamilan risiko tinggi ya. Kira-kira apa yang menetapkan bahwa kehamilan ini merupakan kehamilan yang berisiko tinggi. Jadi bisa kita pantau juga melalui CTG. Kemudian CTG intranatal saat persalinan. Kemudian ada juga CTG ini memantau janin selama kontraksi aktif. Jadi pemilihan jenis CTG ini itu bergantung pada waktu dan kondisi ibu hamil. Pemeriksaan ini bisa rutin kita lakukan atau karena adanya indikasi medis. Cara kerja CTG, jadi di CTG ini ada dua transducer yang ditempatkan di perut ibu. Ada ultrasound Doppler itu untuk pemantauan DJJ, kemudian tokodinamometer itu untuk pemantauan kontraksi uterus yang berdurasi antara 20 sampai dengan 40 menit. Jadi selama pemeriksaan, ibu itu diminta berbaring atau bisa juga duduk rileks. Jadi hasil hasil kerja dari CTG ini dia biasanya berupa grafik ya yang akan nanti dianalisis oleh tenaga medis. Jadi bagaimana hasil dari DJJ yang dilakukan pemantauan tadi dan kontraksi uterusnya. Nah, kemudian untuk interpretasi hasil CTG itu ada namanya variabilitas, ada fluktuasi DJJ-nya berapa, kemudian untuk akselerasinya, peningkatan DJJ-nya bagaimana, positifnya, kemudian dari deselerasi, penurunan DJJ apakah ada. Jadi di situ akan terpantau di hasil grafiknya itu. Jadi ada kategorinya itu ada reaktif atau non reaktif. Jadi CTG itu dianggap normal jika terdapat variabilitasnya baik dan akselerasinya. Kemudian deselerasi itu bisa menandakan janin mengalami stres. Indikasi pemeriksaan CTG, sebenarnya tidak semua ibu hamil memerlukan CTG. Tapi pada kehamilan yang berisiko tinggi, ya contohnya seperti ada risiko tinggi preeklamsi, diabetes mellitus, atau yang lainnya. CTG itu sangat dianjurkan. Tujuannya adalah sebagai monitoring rutin ya kondisi ibu dan janin. Nah, kemudian ada beberapa indikasi diperkirakan seperti ada penurunan gerakan janin,
ada kehamilan resiko tinggi, kemudian ada kelainan pertumbuhan janin, kemudian ada dilakukan induksi ya, induksi persalinan. Kemudian ada kelebihan dan keterbatasan CTG. Kelebihannya adalah dia bersifat non-invasif. Artinya apa? Non-invasif ini tanpa tindakan, ya, dia hanya ditempelkan di perut ya. Jadi tidak ada dilakukan semacam seperti operasi kecil atau ada pembedahan. Jadi tidak ada. Kemudian pemantauannya secara real time. Kemudian juga dia bisa membantu deteksi dini komplikasi. Nah, pemeriksaan CTG ini juga mengalami keterbatasan, yaitu apa? Interpretasinya bisa subjektif. Kemudian hasil ini bisa dipengaruhi karena gerakan janin atau posisi sensor. Jadi sebenarnya CTG ini penting ya, penting untuk evaluasi janin, itu terutama pada kehamilan risiko tinggi. Interpretasi harus dilakukan oleh tenaga medis yang sudah terlatih atau yang sudah biasa melakukannya, sudah mempunyai keterampilan. Dan CTG ini bisa meningkatkan keselamatan janin dan ibu saat hamil dan bersalin. Jadi dengan penggunaan CTG yang tepat, banyak kasus-kasus gawat janin yang bisa dideteksi lebih awal dan ditangani secara efektif. Baiklah, kita lanjutkan. Untuk subtopik yang kedua adalah amniosintesis. Amniosintesis adalah pemeriksaan pada saat prenatal. Jadi dia menggunakan prosedur medis untuk mengambil sampel bukan jaringan, cairan ketumban atau amnion yang mengelilingi janin di dalam uterus. Jadi cairan ini mengandung sel-sel janin dan berbagai zat yang dapat dianalisis untuk mengetahui kondisi genetik dan kesehatan janin. Umumnya itu dilakukan pada trimester kedua antara usia kehamilan 15 sampai 20 minggu. Adapun tujuan dan indikasi dari amniosintesis ini itu dilakukan untuk mendeteksi kelainan kromosom seperti pada kasus Down syndrome itu pada kromosom trisomi 21, kemudian kelainan genetik lainnya. Seterusnya juga mendeteksi infeksi janin, menilai kematangan paru. Nah, pada kasus tertentu juga bisa digunakan untuk mengatasi kondisi seperti inkompatibilitas resus. Prosedur pelaksanaan amniosintesis itu dilakukan dengan bantuan USG untuk menghindari kontak langsung dengan janin. Jadi setelah menentukan posisinya aman, itu dokter akan memasukkan jarum panjang steril melalui perut ibu ke dalam kantung amnion. Jadi cairan itu diambil dan dianalisis di laboratorium. Apa saja risiko dan komplikasinya? Nah, meski umumnya aman, amniosintesis ini juga memiliki risiko. Yang paling dikhawatirkan adalah terjadinya keguguran. Meski persentasenya sangat rendah, infeksi dan komplikasi lain sangat jarang terjadi jika dilakukan oleh tenaga medis yang berpengalaman. Kelebihan dan kekurangan amniosintesis. Untuk kelebihan utamanya adalah diagnosis dini dengan tingkat akurasi tinggi. Namun karena prosedur ini invasif, ada risiko yang harus dipertimbangkan. Jadi ada risikonya keguguran ya. Kemudian ada nggak alternatif pemeriksaan yang lain untuk mendapatkan hasil yang sama? Ada. Yang pertama ada namanya NIP, Non-Invasive Prenatal Testing, atau USG kehamilan tingkat lanjut. Jadi bagi yang ingin menghindari prosedur invasif, NIP adalah alternatif yang lebih aman, meski tidak seakurat amniosintesis untuk beberapa kondisi. Nah, jadi kesimpulannya, amniosintesis ini adalah prosedur penting untuk mendeteksi dini kelainan janin. Jadi harus dipertimbangkan dengan matang juga karena memiliki risiko. Jadi diperlukan konsultasi dengan dokter spesialis yang sangat dianjurkan.
Jadi sebenarnya ini penting, amniocentesis ini penting untuk diagnostik prenatal ya. Namun karena sifatnya invasif, memang harus benar-benar dengan pertimbangan yang matang atau berdiskusi dengan dokter spesialis. Kita lanjutkan subtopik yang ketiga tentang fetoskopi. Fetoskopi ini merupakan pemeriksaan dan tindakan terapi ya dalam uterus. Itu melihat teknik visualisasi langsung janin untuk diagnosis dan intervensi. Jadi prosedur endoskopi ini dia invasif selama kehamilan, menggunakan alat seperti endoskop kecil atau fetoskop yang dimasukkan ke dalam uterus melalui dinding perut. Nah, prosedur ini memungkinkan dokter untuk melihat secara langsung kondisi janin, plasenta, atau struktur intrauterin lainnya, serta bisa melakukan tindakan medis jika diperlukan. Kemudian tujuan fetoskopi ini, tujuan utamanya adalah untuk diagnostik dan terapeutik. Nah, ini termasuk juga melihat kelainan fisik pada janin, kemudian juga bisa mengambil sampel jaringan, kemudian hingga bisa melakukan operasi seperti operasi koagulasi laser, pembuluh darah pada kembar monokorionik ya yang mengalami twin transfusion syndrome. Nah, itu bisa dilakukan dengan fetoskopi. Untuk prosedur pelaksanaan itu dimulai dengan anestesi lokal atau kadang-kadang juga bisa anestesi umum. Dengan bantuan USG, itu fetoskop dimasukkan ke dalam uterus melalui sayatan kecil. Kemudian dokter kemudian bisa memantau langsung janin dan melakukan tindakan seperti biopsi atau operasi. Kemudian jenis-jenis fetoskopi terdapat beberapa fetoskopi. Variasi fetoskopi itu tergantung tujuan atau metode aksesnya mau mengakses apa gitu. Jadi pada prosedur terapinya, fetoskopi ini sering dikombinasikan dengan teknologi laser untuk mengatasi masalah seperti TTTTS, veto, ya, atau fetoscopic endoluminal tracheal occlusion, karena dia merupakan teknik untuk menangani hernia diafragmatik kongenital. Indikasi fetoskopi, indikasi utamanya adalah twin transfusion syndrome dan hernia diafragmatik. Nah, di mana intervensi dini terbukti meningkatkan prognosis janin. Kadang-kadang fetoskopi juga digunakan untuk diagnosis kelainan yang sulit diidentifikasi dengan USG. Risiko dan komplikasinya, jadi sebagai prosedur invasif, fetoskopi ini memiliki risiko yang lebih tinggi dibandingkan teknik non-invasif, termasuk infeksi dan kemungkinan kelahiran prematur. Oleh karena itu, prosedur ini hanya dilakukan jika manfaatnya lebih besar daripada risikonya. Kelebihan dan kekurangan fetoskopi. Kelebihan utama fetoskopi adalah kemampuannya untuk bisa sebagai intervensi dini, bisa menyelamatkan nyawa janin. Namun prosedur ini mahal, kompleks, dan memerlukan fasilitas medis canggih dan tenaga ahli yang berpengalaman. Nah, alternatif fetoskopi ini ada, di antaranya adalah USG resolusi tinggi, MRI janin, atau NIPT untuk diagnosis genetik non-invasif. Jadi dalam beberapa kasus, fetoskopi bisa dihindari dengan teknologi non-invasif seperti ada USG 4D atau MRI janin, namun untuk tindakan tertentu tidak ada pengganti selain fetoskopi operatif ini. Nah, jadi kesimpulannya, fetoskopi ini bisa menjadi alat penting dalam kedokteran feto maternal.
dengan risiko tinggi juga yang menyertainya. Jadi prosedur ini hanya bisa dilakukan dalam kasus-kasus tertentu oleh tim medis yang berpengalaman. Baiklah, demikian dulu perkuliahan kita hari ini, yang mana kita sudah membahas 3 subtopik, ada CTG, ada fetoskopi, kemudian ada amniosintesis. Jadi semoga bisa dapat dipahami ya. Nah, jika ada mungkin yang tidak bisa, yang belum dipahami, silahkan di komen ya, di kolom komentar, bisa dalam bentuk pertanyaan, nanti insya Allah akan bisa saya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.